5 bulan lagi pemilihan umum 2024 dilaksanakan. Pada pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum sendiri pada Desember 2022 lalu telah menetapkan 17 partai politik untuk berlaga sebagai peserta di pemilihan umum 2024. Selain itu, hingga saat ini juga sudah ada 3 nama bakal calon presiden yang nantinya akan memperebutkan suara dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023, para calon anggota legislatif, partai politik, serta bakal calon presiden sudah memulai sosialisasi melalui konten-konten yang bermunculan di media sosial sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Sejumlah masyarakat pun mengatakan konten politik yang ada saat ini cukup persuasif serta variatif seperti dibalut dengan edukasi dan juga hiburan. Cukup terpengaruh sih, cukup terpengaruh. Bahkan kalau dibilang tuh terpengaruhnya gini sih, misalnya ada satu yang muncul gitu, yang baru gitu. Akhirnya pilihan politik saya tuh secara politik praktisnya ya, itu berubah gitu. Kalau bagi saya itu sangat efektif ya untuk memasuki pemilu saat ini, karena dengan kita memposting di sosial media itu akan menguatkan personal branding kita kan. Karena di era digital ini kita butuh personal branding kan. Terpengaruh karena justru sebenarnya ini jadi wadah kita sebagai millennials yang sebenarnya yang aku jarang banget lihat politik, tapi karena adanya media online itu membuat kita lebih melek dan tahu nih siapa calon presiden kedepannya yang akan kita coblos. Selama konten itu mengedukasi masyarakat luas dengan ya tentu pasti mereka punya cara masing-masing untuk menampilkan konten-kontennya, jadi ya no problem. Pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun-Gun Herianto mengatakan, penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi dan kampanye jelang pemilu 2024 akan efektif jika narasi yang dibangun tepat. Kalau soal efektif atau tidak tergantung pada pertama narasi yang dibangunnya apa. Yang kedua, kanal atau salurannya apa. Kayak misalnya sosmed belum tentu di wilayah-wilayah misalnya pedesaan efektif. Kalau di perkotaan mungkin masih bisa diandalin kayak misalnya Jabodetabek gitu, atau kota besar seperti Makassar, Bandung, Medan. Itu masih bisa, kenapa? Engagementnya lumayan tinggi. Itu pun dengan catatan many to many communications yang sifatnya di sosial media rame berresonansi itu harus ditarik ke dunia offline. Gun-Gun menambahkan masyarakat perlu mengantisipasi konten-konten yang berpotensi menimbulkan polarisasi dengan memverifikasi setiap konten yang diterima. Nah, jadi untuk menghindari konten negatif menurut saya perlu yang disebut dengan langkah-langkah antisipatif ya, seperti mencek sumbernya, mencek medianya, mencek bagaimana misalnya kebiasaan dari proses penyebaran informasi. Itu sebenarnya bisa kedetek mana yang informasi dari media kredibel, konten yang kredibel, mana yang sebenarnya sumbernya itu adalah hoax, hate speech, cyberbullying, doxing gitu dan lain-lain. Sosialisasi yang dilakukan melalui konten politik yang telah bermunculan saat ini dapat memberikan pendidikan terkait politik bagi publik agar pemilu yang dilaksanakan pada Februari 2024 nanti dapat menjadi pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang lebih sehat. Reza Siregar, Muhammad Wahyudi, Jakarta.